Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fadli Hafiz Fatur Rahman dengan NPM 2414071029. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian atau yang bisa disingkat yaitu MBTP dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Mareli Teleum Banua STP MSc. Ya, langsung saja kita ke daftar isinya ya. Jadi pada materi kali ini di motor bakar dan dan traktor pertanian ada 6. Jadi di daftar isinya itu topiknya itu ada yang pertama itu ada motor bakar 4 tak bensin dan 4 tak diesel. Lalu yang kedua ada motor bakar 2 tak bensin. Yang ketiga itu ada penyaluran bahan bakar metode bensin injeksi, bensin karburator, diesel atau solar, sistem command rail. Selanjutnya itu ada diesel bus pump. Yang keempat ada sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Yang kelima itu ada sistem kelistrikan. Dan yang terakhir itu ada sistem transmisi. Oke. Ya, baik, kita langsung saja ke materi pertama, yaitu motor bakar 4 tak bensin dan motor bakar 4 tak diesel. Jadi kita akan membahas yang lebih dahulu itu motor bakar 4 tak bensin. Nah, untuk mesin 4 tak sendiri yang bensin ya, itu dia memiliki 4 langkah. Jadi 4 tak itu artinya 4 langkah atau 4 stroke. Nah, jadi pada gambar ini bisa kita lihat ya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa aja sih komponen yang ada di mesin 4 tak ini atau 4 langkah. Jadi di sini ada klep masuk dan klep buang. Jadi nanti udara dan bensin itu nanti bakal kebuka di katup buka valve in. Nah, lalu untuk hasil pembuangannya itu nanti bakal dibuka sama katup valve X, atau X ini nih exhaust yang artinya itu knalpot. Jadi setelah itu ada busi. Nah, tugasnya busi ini untuk nanti memantik ya, jadi percikan api saat nanti mengkompresi. Jadi nanti ya itu bahasan selanjutnya ya. Kita fokus ke komponen-komponennya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada di piston ya. Piston, lalu ada ring piston, bisa terlihat di sini kayak ada celah ya. Ini ada 1, 2, 3. Dan untuk pemasangan ring piston juga itu nggak bisa sembarangan. Jadi harus disesuaikan ya. Ada urutannya, entah piston yang bawah dulu atau yang atas dulu, saya lupa. Jadi ya nggak bisa asal-asalan kalau misalnya kita nanti mau melepas ring piston atau memasang ring piston, itu ada langkah-langkahnya terlebih dahulu supaya ring piston itu kan sifatnya dia apa ya, gampang patah. Jadi kalau asal-asalan membukanya itu dikhawatirkan bakalan cepet atau ya bikin rusak, terutama di seher. Kita bisa manggilnya juga ini seher atau piston ya, itu ya, seher atau pistonnya ini bakalan baret. Nah, itu bakal ngaruh ke nanti saat pembakaran juga. Nah, setelah itu ada yang namanya stang seher.
Stang seher ini apa sih fungsinya? Fungsinya itu buat nyambungin seher dan poros engkol tuh. Jadi dia menyambungkan piston dengan poros engkol gitu. Nah, selanjutnya ada poros engkol atau crankshaft. Nah, bawahnya ini apa sih? Nah, bawahnya ini adalah oli. Nah, nanti saat dia turun ya, itu namanya langkah hisap. Langkah hisap, turun ke bawah, katup ini bakal terbuka, oli ini juga bakal naik ke atas, melumasi piston. Jadi supaya gesekan antara piston dengan dinding silinder atau dinding blok mesinnya itu bisa inilah nggak terjadi gesekan. Terus kalau misalkan terjadi gesekan ketika oli dan dinding seher dan dinding mesin ini dia tergesekan, itu bakal menyebabin asap putih. Karena seharusnya dalam pembakaran ini yang masuk itu hanya ada udara dan bensin. Jadi jika oli ini dia masuk ke dalam ruang bakar, itu akan menyebabin olinya terbakar, lalu hasil pembuangannya juga ada asap putih, dia nggak bersih gitu. Water coolant ini biasanya ya, kita bahas selanjutnya ya kemudian ya. Ini ada water coolant, ini biasanya untuk motor-motor yang ada radiatornya. Jadi nanti air radiator itu bakal masuk ke celah silinder blok atau blok mesin ya. Di situ nanti bakal ada air coolant, water coolant ya bisa. Jadi ini biasanya untuk yang ada radiatornya. Nanti ini bakalan kita bahas di materi selanjutnya. Nah, kita akan setelah kita udah bahas apa aja sih komponen yang ada di motor bakar 4 tak ini ya. Jadi ada klep buka dan klep tutup, ada busi, ada piston atau seher, ada ring seher atau piston ya, kita suka-suka aja manggilnya karena ya bisa panggil seher atau ya piston bisa. Selanjutnya ada stang seher atau connecting root ya, atau ya connecting root itu ya penghubungnya ini ya. Jadi ini bisa dipanggil stang seher, stang piston. Lalu ada poros engkol, crankshaft nih. Nah, ini yang pinggir-pinggirnya adalah blok mesinnya. Tuh. Oke, langsung kita bahas ke langkah-langkahnya. Ada apa aja sih? Nah, untuk langkah-langkahnya itu ada 4 langkah ya, teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Nah, jadi kan tadi saya sudah jelaskan motor bakar 4 tak itu artinya 4 langkah. Jadi ada langkah hisap, langkah kompresi, langkah ekspansi ini ya bisa dikatakan langkah usaha. Lalu ada langkah buang. Nah, untuk langkah hisap sendiri itu dia bakalan yang pertama ya, saat kita ini anggaplah kita menggunakan motor Supra Bapax ya, yang gampang aja. Nah, Supra Bapax ini nggak bisa di starter, jadi harus diengkol. Nah, pertama nih kita engkol dulu si ya engkolannya itu ya, yang ada di Supra itu kita engkol, turunlah dia ya, hisap kan, si piston ini turun ke bawah ya. Setelah kita engkol dari poros engkol ini kan nyambungnya ke engkolan yang ada di motor Supra itu, engkol lah, turunlah dia, turun, terbukalah di sini kan air fuel. Nah, ini ya bensin dan udara campuran ya, campuran bensin dan udara masuk. Nah, katup atau klep yang klep masuk itu bakalan buka.
Nah, setelah buka kan bensin dan udara itu masuk ke dalam. Nah, setelah udah langkah hisap nih, nah dia itu bakalan turun dulu, lalu kompresi kan, memampatkan udara dan bensin itu 9 atm tekanannya itu. Nah, setelah hisap kompresi kan dia turun, kita kan dia muter nih cross ankle-nya nih, cross ankle muter, si pistonnya turun, muter lagi kan, naik, dia akan mengompresi bensin dan udara yang ada di dalam. Nah, ini kan nutup semua nih ya, klepnya, klep buka dan klep buang itu bakalan nutup. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi, yang seharusnya ada di langkah kompresi itu hanya ada bensin dan udara. Jadi nggak boleh kalau misalkan ada campuran olinya itu masuk ke ruang bakar, itu nggak boleh. Oke, selanjutnya itu ada langkah usaha atau ekspansi ya, atau langkah tenaga, macam-macam, tapi bisa disebut ya langkah usaha. Kenapa? Karena setelah dikompresi ya, udara dan bensin dimampatkan atau dipadatkan ya, itu bakalan nanti dia si busi ini memercikan percikan api. Nah, bakalan jadi ledakan di sini. Nah, turunlah dia setelah langkah ekspansi ya, terus ankle muter lagi kan, si seher atau piston ini bakalan turun setelah langkah usaha. Nah, setelah itu bakalan terjadi langkah buang. Terbukalah di sini klep atau katup exhaust atau klep buang lah ya, klep buang tuh. Jadi hasil pembakaran bakalan keluar begitu. Dan untuk bensin sendiri ya, itu kita nggak bisa asal-asalan. Jadi kayak Supra Bapax dikasih aftur atau dikasih Pertamax turbo, itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi walaupun sama-sama namanya bahan bakar, tapi kalau misalkan kita kasihnya nggak sesuai dengan kompresi yang ada di motor atau mesin tersebut, itu hasilnya bakalan pembakarannya nggak maksimal. Memang bisa terjadi pembakaran, tapi seperti misalkan ya, saat dia terjadi langkah kompresi dan langkah usaha, itu bakalan kayak misal bensinnya itu untuk motor R15 atau motor CBR 250 ya, 250 cc ke atas, kita kasih pertalite. Nah, saat dikompresi nih, itu belum sempat dipantik sama si busi aja udah bisa meledak duluan, dia jeder turun ke bawah. Nah, sedangkan harusnya kan dia naik dulu sampai dekat busi ya kan, harus dekat busi dulu baru meledak, baru turun lagi langkah buang. Tapi karena dikasihnya pertalite di motor atau mesin 250 cc, itu bakalan dia nanti terbakar terlebih dahulu. Jadi bakalan untuk efek jangka panjang itu bakal bikin ngerusak mesin. Begitu pula sebaliknya, jika kita kasih di Supra Bapax kita kasih Pertamax turbo, memang bisa jalan, cuman nanti pas jalan ya, langkah kompresi naik ke atas, nah udah sampai di
harusnya langkah usaha ini dipantikan busi, dia nggak ini nggak terbakar, jadi nantap si businya ini lah, der nggak kebakar, bisa macet lah dia ngejim itu. Terus juga untuk oli itu sangat penting ya teman-teman. Kenapa? Karena antara dinding mesin dan piston ini celah ini tuh berapa mili saja. Jadi jika nggak dikasih oli atau olinya habis, itu bakal berakibat fatal. Memang nggak langsung kerasa efeknya, cuman jika kita biarkan, nah gesekan-gesekan tersebut itu bakal mengurangi performa dari mesin tersebut. Jadi makanya diperlukan oli. Nah, oli itu fungsinya kan sudah saya jelaskan tadi, untuk melumasi dan sebagai pelindung lah antara celah-celah dinding mesin dan si piston tersebut. Jadi memang ininya dikit lah, nggak bisa kelihatan jelas secara kasat mata, tapi kalau dilihat secara detail menggunakan alat untuk melihat yang ukurannya mikro itu, dia bakal mencegah gesekan begitu teman-teman. Oke, sepertinya sudah saya jelaskan semua. Apa lagi ya, sepertinya itu. Kita lanjut ke mesin diesel ya. Oke, kita lanjut ke mesin diesel sebentar. Selanjutnya kita membahas tentang motor bakar 4 tak diesel. Nah, di sini sebenarnya nggak jauh beda ya dengan 4 tak bensin, karena di sini sama aja. Di sini ada katup buang, ada katup masuk, ada piston, ada stang seher, ada pros engkol. Nah, cuman bedanya kalau di mesin diesel ini dia nggak pakai busi. Kenapa? Karena solarnya itu nanti dikabutkan oleh nozzle atau injektor, rasanya seperti itu ya. Nah, ini ada water cooler lagi ya, sama seperti tadi. Ini ada di mesin-mesin yang ada radiatornya ya. Jadi di sini ada air radiator juga, ada masuk di celah-celah dinding blok mesinnya. Oke, langsung saja kita jelaskan ya. Jadi di mesin 4 tak diesel ini dia memiliki 4 langkah. Berarti ada langkah hisap, langkah buang, langkah kompresi dulu ya, ada langkah selanjutnya itu ada langkah usaha. Nah, yang terakhir ada langkah buang. Nah, sebenarnya nggak jauh beda ya teman-teman, cuman bedanya kalau di diesel ini dia nggak pakai busi, jadi ya dia solarnya tuh, atau kita pakai Pertadex sama aja, Pertadex solar atau biosolar, pokoknya yang ya bensin solar lah. Kalau di diesel ini dia menggunakan solar. Nah, jadi kita bahas dulu deh langkahnya itu ada apa aja. Nah, untuk di langkah langkah hisap, jadi nanti saat langkah hisap itu klep buka ini ya, dia bakal masuk bensin lagi, solarnya teman-teman, masuk bensin dan udara, turunlah dia kan, si piston ini berputar oleh poros engkol ini yang disambungkan menggunakan stang seher kan, turunlah dia, muter poros engkol ini, poros engkol muter,
Selanjutnya ada langkah kompresi, tertutup, klep buka, klep buangnya ini tertutup. Naik ke atas, langkah kompresi, dimampatkan lagi atau dipadatkan. Nah, campuran udara dulu sepertinya. Saya sedikit lupa, cuman oh ya, solarnya ya, maaf ya. Kita ralat sedikit. Jadi di sini dia menghisap udara terlebih dahulu, teman-teman. Nah, setelah udaranya masuk, lalu dikompresi. Nah, yang dikompresi ini ternyata saya lupa, barusan ingat tadi. Ya, udara dikompresi. Lalu setelah itu dikabutkan ini ya, solarnya itu disemprotkan oleh injektor. Terus makanya di sini ada kayak, dia tidak seperti mesin bensin tadi ya yang datar atasnya, tapi di sini ada sedikit cowakan. Nah, itu fungsinya buat apa? Buat nanti si solar itu masuk ke sini setelah dikompresi ini kan. Setelah udaranya udah dikompresi, solarnya ini dikabutkan. Nah, kalau udah dikabutkan ini gimana? Terbakar. Setelah itu langkah terakhir ada langkah buang. Terbuanglah sisa-sisa pembakaran itu ya, asapnya itu ngebul dia jadi cumi-cumi darat. Kalau anak-anak diesel itu biasanya ngebul langsungan, asap hitam itu solar itu. Nah, sini sudah selesai kan. Lakukan lagi langkah pertamanya, itu masuk lagi kan udara ini, si piston turun ke bawah ya kan, cross ankle-nya turun, muter, lalu naik lagi, cross ankle-nya naik juga, muter ke atas nih, si sehernya naik, mengkompresi. Lalu selanjutnya ada langkah usaha. Nah, setelah itu sudah terbakarlah dia itu, lalu dibuka kembali, turun dia. Ini usaha turun ke bawah, lalu naik lagi ke atas, buang. Klep buka klep buat exhaustnya ini atau klep buang ini terbuka lagi gitu ya. Saya rasa kurang lebih sama ya cara kerja yang ada di mesin diesel dan mesin bensin 4 tak. Itu sama, cuman yang membedakan kalau misalkan di bensin itu dia menggunakan busi. Maaf ya, saya ralat sedikit ya. Dia menggunakan busi untuk memantik atau memberikan percikan api. Nah, tapi kalau di diesel itu dia menggunakan yang namanya injektor atau nozzle ya. Fungsinya untuk mengkabutkan si solar. Setelah dikabutkan, solar itu sifatnya susah terbakar, beda sama bensin. Kalau bensin itu dia diberi percikan sedikit langsung menyala. Nah, makanya itu untuk supaya si solar ini bisa terbakar, makanya dia dikabutkan terlebih dahulu oleh si injektor atau nozzle yang ada di mesin patah. Itu teman-teman. Nah, untuk solar sendiri itu murah ya teman-teman, bisa dibilang. Nah, dia ya murah, hasil sisa ya solar ini. Makanya anak-anak muda itu biasanya suka pakai diesel karena juga irit. Selain itu juga asapnya banyak, ngebul ya teman-teman. Itu biasanya udah di remap ecunya juga, bisa macam-macam, atau memang sengaja dibesarkan itu dia ya. Oke,
Oke, kita nanti akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Setelah materi pertama ini, motor bakar 4 tak bensin sudah kita jelaskan ya. Ada langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Nah, kalau di bensin tadi saya sudah jelaskan terdapat busi. Bedanya sama mesin diesel itu dia, kalau di diesel nggak pakai busi, kalau di diesel itu hanya menggunakan nozzle atau injektor. Untuk langkah-langkahnya sama saja, ada 4 langkah. Sebentar ya, maaf. Ada langkah buang, ada langkah hisap, ada langkah kompresi, ada langkah usaha, dan langkah buang. Nah, ini sama aja lah, tanggaplah sekalian juga jelasin ya. Nah, ini seperti ini nih, namanya ini TMA, atau yang bisa dinamakan itu titik mati atas. Setelah itu kalau misalnya turun ke bawah seperti ini ya teman-teman, ini namanya TMB, titik mati bawah begitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan ya untuk materi pertama ini di motor bakar 4 tak dan tak bensin, dan motor bakar 4 tak diesel ya. Oke, kita lanjut ke materi kedua ya. Baik, kita lanjut ke materi kedua, yaitu motor bakar 2 tak bensin. Nah, beda dengan mesin 4 tak, itu dia memiliki, kalau misalnya 4 tak seperti yang saya sudah jelaskan tadi, di 4 tak itu berarti artinya memiliki 4 langkah. Nah, sedangkan di mesin 2 tak itu sendiri berarti dia hanya memiliki 2 saja langkahnya. Itu ada langkah hisap sama langkah kompresi sama langkah usaha, jadi satu dia itu. Oke. Pertama ya, kita bahas dulu komponen-komponen yang ada di mesin 2 tak ini. Sebenarnya sama saja ya teman-teman, cuman bedanya dia seperti ini. Jadi di sini nggak menggunakan katup atau klep. Kalau misalkan di mesin 4 tak dia menggunakan klep buka dan klep buang. Nah, yang di bawah sini itu tempat masuknya ya, petrol air ya. Jadi udara sama bensin itu kan masuk. Nah, di sini untuk buang saat nanti dia buang. Di sini ada seher, ada ya seperti tadi juga ada ring sehernya, terus ada stang seher, poros engkol, busi sudah. Nah, yang di sini nggak ada water cooling ya, atau air radiator. Kenapa? Karena dia nggak menggunakan radiator, dia sistem pendinginnya itu hanya menggunakan sistem aliran udara. Nah, di sini di blok di luarnya, luar mesinnya itu ada sirip-sirip seperti ini. Fungsinya untuk nanti saat dia jalan, nanti aliran udara itu dia bakal lewat di sini ya, masuk dalam sini untuk mendinginkan mesin. Untuk mesin ya 125 sampai 150 itu mungkin masih kuat lah ya. 150 itu masih kuat lah, nggak pakai radiator. Tapi rata-rata cc 150 ke atas sudah mulai pakai radiator. Mungkin 125 atau 30, atau cc yang paling ya cc di bawah 125 lah, itu dia hanya menggunakan ya seperti ini, aliran udara, nggak menggunakan radiator. Kalau mesin-mesin
250 cc atau 150 cc ke atas itu rata-rata udah menggunakan radiator. Makanya di sini nggak ada celah ya, dindingnya itu nggak ada celah buat air radiator lewat karena memang nggak menggunakan radiator. Oke, kita bahas dulu deh langkah dari 2 tak ini ya. Ini saya udah tuliskan. Jadi prinsip kerjanya itu 2 tak menyelesaikan satu siklus kerja hisap, kompresi, pembakaran dan buang hanya dalam 2 langkah piston atau 1 putaran poros engkol. Nah, artinya setiap 1 kali putaran poros engkol terjadi 1 kali pembakaran. Jadi naik turun 1 itu ya udah terjadi pembakaran. Jadi kalau misalkan 4 tak nih, dia gini-gini dulu kan 4 kali, itu baru ngasilin 1. Tapi kalau misalkan si 2 tak ini dia langkah 2 kali, hisap, kompresi, udah itu jadi 1 ya. Hisap terus kompresi sama pembuangan itu jadi 1 semuanya. Ya 2 kali ya. Hisap, udah ada kompresi, pembakaran sama buang, turun lagi ke bawah, hisap lagi. Nah itu dia ngasilin 1 tapi hanya 2 langkah. Beda kalau tadi 4 tak itu dia 4 langkah dulu baru ngasilin 1 putaran. Nah tapi beda kalau sama si 2 tak ini, dia 2 langkah naik turun ngasilin 1. Kalau misalkan 4 tak dia naik turun 4 kali baru ngasilin 1. Jadi secara responsifnya ya atau apa ya, cara peribahasanya, makanya kalau misalkan si mesin 4 tak dan 2 tak itu lebih RPM bawahnya itu putarannya itu lebih responsif, lebih akselerasinya lebih tinggi ketimbang si 4 tak gitu. Jadi ya di sini langkah pertama itu hisap dan kompresi. Jadi hisap ada kompresi, jadi dia saat bergerak dari TMB. Nah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, titik mati bawah nih, titik mati bawah ke TMA, titik mati atas. Nah campuran bahan bakar dan udara masuk ke ruang bilas dari karburator. Di sini ya, di sini dia masuk ke dalam sini. Nah, setelah itu pada saat yang sama campuran ruang bakar dikompresi. Jadi saat dia turun ke bawah, ini masuk ke dalam sini, naik ke atas gitu, naik ke atas. Langkah kedua usaha dan buang. Saat piston mencapai TMA ya seperti ini, masuk TMA, busi nyala dan membakar campuran apa tuh? Campuran udara dan bahan bakar. Dia menggunakan bensin tentunya, pakai diesel juga bisa. Di sini kita membahas mesin bensin ya, yang menghasilkan tenaga terus mendorong piston ke bawah. Tuh. Jadi cuman langkah hisap, langkah tenaga ya usaha, nanti turun ke bawah lagi, kan hisap nih turun ke bawah, nanti ada kompresi naik ke atas. Nah ini kalau di sini nih gambarnya dia lagi selesai langkah pembuangan, ini buang, tapi ini sekarang langkah hisap juga. Nah ini langkah kompresi gitu. Tuh ya, dia masuk menghasilkan tenaga mendorong piston ke bawah, nanti pistonnya bakal turun ke bawah. Terus gerakan piston ke bawah ini membantu mengeluarkan gas melalui lubang buang. Nah ini lubang buangnya nih ya.
lubang buang, dan memasukkan campuran baru melalui ruang bilas. Masuk ke aset gitu dia. Nah, kalau keunggulan mesin 2 tak, seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya, sebelum bahas keunggulan, tenaganya lebih besar dibandingkan mesin 4 tak dengan kapasitas sama. Misal 125 125 4 tak sama mesin 125 cc 2 tak. Itu tenaganya lebih besar yang 2 tak. Nah, gitu. Terus untuk desainnya sederhana kan? Sederhana, ringan, nggak macem-macem, cuman ada ruang bakar, piston, ya, stang seher, poros engkol, busi, sama ini ya. Ini udah jadi satu lah, anggap lah. Piston ini udah ada ring sehernya, itu udah simple, nggak neko-neko kayak di mesin 4 tak. Itu kayak ada sininya, ada di dinding, di celah-celah dindingnya itu ada air radiator ya, terus ada klep-klepannya, bisa ya agak ribet kalau misalkan di 4 tak. Kalau di 2 tak ini simple, dia cuman ya seperti ini saja. Nah, dia itu yang ketiga, cocok untuk kendaraan atau alat dengan kebutuhan tenaga tinggi dan durasi kerja singkat. Kenapa? Karena dia cepet panas ya, makanya butuh juga oli samping. Nah ya, saya belum jelasin ya, makanya di sini dia nggak ada seperti yang di motor 4 tak ya. Ini nggak terlihat ada kayak di sini ada oli-olinya itu. Nah, itu karena dia juga nanti melumasi juga lah, campurkan ke bahan bakarnya itu oli samping ya. Untuk melumasi ini ada olinya juga, oli mesinnya itu. Cuman kalau misalkan dia nggak pakai oli samping, sama aja kayak misalnya di motor 4 tak itu nggak ada olinya tuh, jadi bakal baret ya. Karena fungsinya nanti dia campur ke bahan bakar ini ya, oli sampingnya, dia bakal bisa sekalian melumasi dinding-dinding blok mesinnya ini tuh. Nah, kelemahannya nih, konsumsi bahan bakar lebih boros. Kenapa? Karena dia saat langkah hisap itu nggak ada kontrolnya itu, jadi langsung masuk blek gitu kan si bensin itu. Kalau misalkan di mesin 4 tak itu dia ada klepnya, jadi nggak masuk juga, nggak asal-asalan tuh. Emisi gas buang tinggi ya, karena dia langsung cepat nih pembakarannya nih, beda sama 4 tak kan. Umur mesin cenderung lebih pendek karena pelumasan tidak sebaik mesin 4 tak. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, dia menggunakan oli samping. Agak ribet dan rewel perawatan si mesin 2 tak ini. Nah, komponen-komponennya nih sudah saya jelaskan kan. Piston dan silinder. Fungsinya buat apa? Mengatur langkah naik turun dan pembakaran. Terus ada poros engkol, crankshaft ya. Poros engkol ini itu fungsinya buat mengubah gerak naik turun piston menjadi putaran, puter dia gitu. Karburator, nah fungsinya karburator itu mencampur udara dan bahan bakar. Selanjutnya ada busi, ini ya busi ya, busi yang menyalakan campuran bahan bakar di ruang bakar, lubang hisap, bilas dan buang, port atau port lah ya. Nih di sini. Nah, portnya itu di sini. Itu fungsinya untuk mengalirkan aliran bahan bakar masuk dan gas di lubang buang. Selanjutnya ada crankcase, tempat kompresi awal campuran bahan bakarnya di sini. Crankcase. Nah, oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke.
kita melanjut ke materi ketiga, yaitu penyaluran bahan bakar, metode bensin injeksi, bensin karburator, diesel atau solar, sistem common rail, dan diesel bus pump. Oke, kita membahas yang pertama dulu, sistem bensin injeksi. Nah, sini saya sudah tuliskan ya. Dalam sistem injeksi bensin, bahan bakar disemprotkan melalui injektor ke intake manifold atau langsung ke ruang bakar, dan pengaturannya dikontrol elektronik dengan sensor udara, tekanan, suhu, ECU, sehingga campuran udara bahan bakar bisa lebih presisi. Nah, alur umumnya dari tangki ini, full tank ini ya, lalu ke pompa bahan bakar. Sini pompa bahan bakar atau mana? Iya. Sini dulu elektrik ini ke filter ya. Di sini ke sini lalu ke rel atau pipa bahan bakar. Apa nih? Bahan bakar tekanan rendah atau tinggi, dia naik ke atas. Injektor ini ya, injektor di sini. Nah, injektor cold start. Nah, ini apa nih, ada namanya cold start ini waktu pas starter ya, pas starter dia nyalakan pertama itu dia mengeluarkan ini di sini cold start ya, ya dingin ini ya, pokoknya mesin dingin lah ya, dinyalakan itu cold start namanya ya. Sini tidak keluar lagi sini, nanti kalau udah dia jalan, nah nyemprot langsung tuh ke sini full injektor ini. Ini kita bahas mesin injeksi ya. Tuh. Terus ke ruang bakar kan, dari injektor ini ke ruang bakar, semprotkan lagi sini injektor. Tuh. Sensor dan regulator akan mengatur tekanan dan timing injeksi. Nah, sistem sensor dan regulator akan mengatur tekanan dan timing injeksi. Ya, di mana? Ya, itulah ya. Nah, keunggulan untuk mesin untuk sistem bensin injeksi ini, dia pengaturan campuran bahan bakar lebih akurat dan efisien lebih baik, emisi lebih rendah dibandingkan sistem karburator. Nah, kekurangannya, sistem lebih kompleks dan biaya perawatan lebih tinggi. Nah, itu. Ini sebenarnya ada lagi ya. Kalau kekurangannya ya, dia kalau misalkan dibandingkan dengan sistem karburator, sistem injeksi ini dia kalau sama karbu, kalau karbu itu kan dia nggak dikontrol sama ECU ini ya, sama microcontrollernya itu yang ada di dalam motor atau kendaraan itu, dia nggak ngontrol, jadi langsung bahan bakar itu langsung jor-joran lah. Jadi pembakaran itu bisa lebih maksimal atau lebih banyak lagi dibandingkan dengan sistem injeksi ya. Kalau misalkan injeksi ini kan sudah diatur, jadi kadangan dia untuk pembakarannya itu ya tergantung, bisa dilihat dari kita ngegasnya itu. Untuk komponennya itu ada tangki bahan bakar, sini full tank ya, pompa bahan bakar atau low pressure atau dan atau high pressure. Pompanya ya, pompa ada filter bahan bakar, ada rel bahan bakar, ada injektor, ada sensor udara, lalu
sensor tekanan, sensor suhu. 7 ada ECU atau modul ya, yang itu microcontroller yang ada untuk mengatur injeksinya. Lalu yang terakhir ada regulator tekanan bahan bakar. Tuh, seperti itu ya sistem injeksi. Oke, kita lanjut ke sistem karbu. Nah, sini ada sistem karburator ya. Sini komponen-komponennya ada throttle slit, ada jet needle, main jet, float chamber, float, pilot jet, cold start device. Nah, ini dia kalau misalkan nanti digas itu ya, ini nyambung ke tali gas ini. Nyambung ke tali gas ini bakal buka. Nah, udara campuran bahan bakar masuk sini. Ya, kita bahas dulu ya. Mesin bensin dengan karburator menggunakan prinsip sederhana, yaitu udara masuk melalui venturi di karburator. Nah, tekanan udara yang turun menciptakan isapan bahan bakar di ruang terapung float chamber. Maaf, sebentar. Float chamber atau ya bisa dibilang apa ya, semacam lupa saya ya. Bahan bakar nanti bakalan masuk sini. Jadi misalnya anggaplah seperti ini ya, itu nanti si bensin itu bakalan tertampung sedikit. Nah, makanya kalau misalkan di kendaraan karbu itu semisal bahan bakarnya udah habis nih, tapi dia itu masih menyimpan berapa mili di karburatornya itu, ya mungkin bisa jalan berapa meter lah, mungkin 5 meter ya. Untuk di Supra itu biasanya saya kalau misalnya kehabisan bensin itu bisa 5 meteran lah, tergantung ya. Kalau misalkan kondisi jalan atau ya entah tanjakan segala macem, kalau misalnya jalannya lurus terus gak macet, itu dia bisa 5-7 meter jalan. Jadi lumayan buat ngejar ke pom ini kan gitu. Jadi itu float chamber itu, saya lupa bahasanya itu apa, cuman float chamber itu kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, ini aliran udara. Jadi langsung nanti dia mencampurkan ke ruang bakar itu, nanti mencampurkan udara dan bahan bakar. Nah, alurnya nih dari tangki bahan bakar ke pompa ya, terus karbu, float chamber, main jet, venturi. Nah, itu masuk ke campuran udara, bahan bakar, terus ke intake manifold itu ya ruang bakar ya, terus ke silinder ya udah bakaran ya. Nah, keunggulan dari si karburator ini itu desainnya sederhana ya, cuman seperti ini. Nanti kalau misalnya digas nanti dia buka ya kan, campuran udara itu masuk ya kan, udara bensin masuk gitu. Sudah sih, seperti itu saja. Perawatannya lebih mudah ya, dia nggak ada sistem elektronikan, jadi langsung kalau misalkan ini di servis pun gampang, paling cuma bersihin karburatornya, biayanya lebih rendah ya. Kalau misalkan macet atau kotor itu, jadi dia pembakarannya nggak maksimal, atau aliran udara yang masuk nggak optimal, atau bensinnya itu nggak masuk, atau bisa dibilang banjir lah ya, karena mampet ya, kira banjir di tampungan bensin yang ada di karburator ini, dia karena udah nggak benar kira banjir ya, bisa dibersihin lah mungkin. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu
pengaturannya kurang presisi karena kita itu untuk ngatur si karbu ini menggunakan filling ya. Jadi ada yang diatur itu ada dua, aliran udara sama bensin kalau nggak salah ya, lupa saya, pokoknya ada dua. Itu di setting menggunakan obeng min ya, menggunakan obeng min itu menggunakan filling. Jadi sambil kita gas dulu, digas, kita putar perlahan sampai mendapat suara yang halus, yang sesuai gitu, nggak terlalu gerung, nggak terlalu kekecilan juga ya. Jadi menyetingnya itu agak sulit. Nah, untuk efisiensi dan emisinya lebih buruk ketimbang injeksi ya, karena dia nggak ada. Kalau misalkan di injeksi kan sudah di setting ya, bagaimana nanti dia saat butuhin bahan bakar yang lebih banyak, misal lagi ditanjakan, atau menggunakan bahan bakar yang sedikit saat turunan, itu kan sudah diatur menggunakan microcontroller yang ada di sistem injeksi. Nah, beda dengan si karbu ini. Karbu ini disetting ya berdasarkan feeling saat kita menyeting menggunakan ya obeng min itu ya, di karbunya itu. Jadi takarannya itu nggak tahu presisinya, nggak tahu pasnya tuh di mana, itu kita cuma mendasar menggunakan feeling aja tuh ya. Rentan dan juga rentan terhadap pengaruh suhu. Nah, komponen utamanya itu ya tangki bahan bakar, pompa bahan bakar, terus karbu, intake manifold, busi untuk penyalaan, dan sistem masuknya udara gitu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya ya, yang ada di materi ketiga ini. Selanjutnya ada yang ketiga ini, ada di sistem diesel dengan Bose pump atau pompa FE. Nah, oke, ini ya gambarnya, ilustrasinya. Bagian-bagian utamanya itu ada pompa pengisian. Pompa ya saya kurang tahu lah bacanya gimana nih. Pompa pengisian di nomor 1 ya. Nomor 1 di sini. Nah, di sini. Tapi kalau misalkan di gambar yang animasi ini di atas ini dia. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya ini untuk menyuplai bahan bakar dari tangki menuju ruang dalam pompa injeksi dengan takaran sekitar 8 bar. Nah, selanjutnya ada yang kedua, itu penggerak pengatur. Nah, kalau di gambar ini ya, itu di sini ya. Kalau di animasinya di sini, yang ini, fungsinya untuk menghubungkan poros pompa dengan mekanisme pengaturan kecepatan mesin ya. Jadi ini nanti bakal muter di sini nih, mengatur bukanya itu kayak mana gitu. Nah, yang ketiga ada perangkat pengatur awal. Nih di sini. Ya, di sini. Nah, itu fungsinya buat mengatur waktu penyemprotan bahan bakar agar sesuai dengan kecepatan dan beban mesin. Ini dia bakal buka di sini. Ya. Terus ada yang keempat itu plat cam. Ya di sini kalau di animasinya itu, di gambar ilustrasinya. Kalau di komponen yang ada di sini itu di sini dia. Kita zoom. Ini yang warna hijau ini dia. Itu fungsinya untuk mengubah gerakan rotasi menjadi gerakan bolak-balik untuk menggerakkan piston. Yang kelima itu ada katup pengatur. Nih di sini nih, mana ya? Oh di sini nggak kelihatan. Kelima nih di sini. Nih warna ungu ini. Itu fungsinya untuk
mengontrol jumlah bahan bakar yang diinjeksikan ke dalam silinder. Yang keenam itu piston injeksi. Piston injeksi di sini ya. Ini yang warna hitam ini ya. Tuh, fungsinya itu bertugas menekan bahan bakar sehingga mencapai tekanan tinggi agar bisa disemprotkan melalui injektor. Nah, yang ketujuh, katup keluar. Ya. Ini di sini. Nanti bakal keluar ini deh. Fungsinya itu untuk menahan tekanan bahan bakar agar tidak kembali setelah injeksi selesai. Nah, ya, di sini kan berhubungan dia sama nomor 7 ini. Ya, nomor 7. Nomor 6. Ya. Selanjutnya ada nomor 8, ada katup solenoid pemutus. Ya, di sini yang ini ya. Ini fungsinya itu untuk digunakan menghentikan aliran bahan bakar ketika mesin dimatikan. Tuh, jadi alirannya itu ditutup semua. Kan satu di sini. Ini kan berhubungan nih 5 nomor 6 kan tutup sama dia, jadi alirannya nggak bisa masuk. Jadi kalau udah mesin mati ya udah dia bakalan nutup gitu. Terus nomor 9, tuas pengatur. Itu fungsinya untuk mengubah gerak dari plat cam mendorong piston. Oh salah, mohon maaf ya. Ini tuas pengatur mengatur jumlah bahan bakar sesuai posisi pedal gas. Nomor 9 nih di sini. Nih ya, di sini. Fungsinya tadi untuk mengatur jumlah bahan bakar sesuai pedal gas. Selanjutnya nomor 10, roda pendorong. Nah, di sini ya. Ini fungsinya itu untuk mengubah gerak dari plat cam untuk mendorong piston. Nomor 11 itu ada perangkat penghenti mekanik. Di sini. Ya. Itu fungsinya untuk sebagai pengaman untuk menghentikan aliran bakar secara manual. Selanjutnya ada nomor 12 ini pegas pengatur. Nih ya, ini pegas nih. Nih. Nah, untuk fungsinya sendiri menjaga keseimbangan tekanan dan membantu sistem pengaturan kecepatan. Terus ada tuas akselerator. Di sini ya. Nih. Tuas akselerator ini. Dia fungsinya mengatur jumlah bahan bakar sesuai keinginan pengemudi. Jadi bisa disetting lah sesuai keinginan kita semananya itu. Nomor 14 ini ada lengan geser. Nih. Ini ya. Ini namanya lengan geser nih. Itu fungsinya menyambungkan gerakan antara komponen mekanik untuk mengatur aliran bahan bakar. Yang selanjutnya itu ada nomor 15, bobot pengatur. Ini di sini bobot pengatur. Itu fungsinya untuk bekerja berdasarkan gaya sentrifugal untuk mengatur kecepatan mesin secara otomatis. Nah, yang terakhir itu ada katup pengatur tekanan transfer. Ini di sini berfungsi menjaga tekanan bahan bakar yang mengalir dalam sistem tetap stabil sekitar 8 bar. Oke. Nah, untuk cara kerjanya sendiri ya, secara singkatnya itu pompa pengisian pertama-tama mengirim bahan bakar ke dalam ruang pompa utama dengan tekanan 8 bar. Nah, setelah itu plat cam yang berputar menggerakkan piston injeksi ya,
maju mundur, dia bakal maju mundur. Terus selanjutnya itu saat piston bergerak maju, bahan bakar ditekan kuat melalui katup menuju injektor. Selanjutnya jumlah bahan bakar yang disemprotkan dikontrol oleh katup pengatur dan posisi tuas akselerator. Selanjutnya tekanan dan waktu injeksi diatur otomatis oleh perangkat pengatur dengan bobot sentrifugal sehingga efisiensi pembakaran tetap normal. Seperti itu untuk sistem diesel dengan pompa hose pump. Oke, selanjutnya sebentar. Oke, nanti kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke, kita melanjut ke materi selanjutnya ya. Materi keempat itu sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Jadi kita akan membahas sistem pelumasan terlebih dahulu ya. Secara pengertiannya nih, sistem pelumasan itu sistem yang berfungsi untuk menyalurkan oli ke seluruh bagian mesin yang bergerak agar gesekan antara komponen dapat dikurangi. Pelumasan juga berfungsi untuk mendinginkan, membersihkan, dan melindungi komponen mesin dari keausan akibat gesekan. Ya, sini ada ilustrasinya. Di sini ada bak olinya ya, penampungan oli. Oke, kita akan bahas. Jadi nomor 1 itu ada bak oli ya atau oli pan. Jadi oli itu awal mulanya itu saat mesin dingin atau mesin tidak digunakan, oli itu ditampung di oli pan ini atau bak oli ya. Jadi oli mesin itu disimpan di bagian bawah mesin, yaitu oli pan. Nah, selanjutnya di nomor 2 nih ya, oli pump memompa oli ya, oli pump ini. Jadi dari sini nanti dia bakalan naik ke atas, menyalurkan ke bagian-bagian komponen-komponen mesin supaya tidak terjadi gesekan. Jadi pompa oli itu menghisap oli dari oli pan melalui floating oli intake dan screen yang berfungsi menyaring kotoran kasar. Ya, di sini floating oil intake dan screen. Jadi fungsinya itu sebagai filter ya. Jadi dari sini disaring dulu baru disalurkan. Ya. Yang ketiga, oli melewati oli filter. Nah, disaring lagi dia karena biar oli itu emang harus benar-benar bersih, jadi nggak ada campuran ini ya, campuran seperti kotoran entah itu bekas gesekan komponen supaya nggak terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kayak komponennya malah yang seharusnya terlumasi malah menjadi tergesek gitu. Oke, selanjutnya itu oli mengalir melalui oli glaciers ya, atau saluran oli ya. Ini di sini olinya mengalir ya, di sini saluran oli. Jadi dia bakal tuh ini kan dia dialirin ke sini, terus melumasi sini terus turun lagi ke bawah gitu ya. Oli bersih didistribusikan melalui saluran oli menuju berbagai komponen mesin seperti crankshaft, camshaft, terus ada rocker arm. Nah, yang kelima itu komponen mesin dilumasi. Iya, dia melumasikan ada rocker arm, terus ada camshaft ya, melumasi sini ya.
Ada crankshaft juga kan tadi yang sudah saya jelaskan di sini. Dari sini terplumasi ya. Oli keluar melalui lubang-lubang kecil pada saluran oli untuk melumasi bagian penting seperti bantalan poros engkol, piston, katup, dan roda gigi timing. Terus yang keenam, oli itu bakal kembali lagi ke penyimpanan oli atau oli pan ya, atau bak oli bisa. Ya, setelah melumasi seluruh komponen, oli menetes dan mengalir kembali ke oli pan untuk digunakan kembali dalam siklus berikutnya. Jadi untuk sederhananya ya, dari oli pan ke ya ke oli pump ya. Terus oil glareas ya di sini. Setelah ke oil filter ini, oil glareas itu. Terus ke komponen mesin. Selanjutnya kembali lagi ke oli pan. Gitu. Prinsip kerja pelumasan. Cara kerja sistem pelumasan dimulai dari oli yang berada di oli pan, oli dipompa oleh oli pump, terus dari situ ke seluruh bagian mesin melalui saluran oli. Nah, oli tersebut kemudian melumasi komponen-komponen seperti poros engkol, poros nok, piston dan silinder, katup dan rocker arm. Itu setelah itu balik lagi ke oli pan. Segitu terus. Nih, komponen utama di sistem pelumasan ya. Dari gambar yang ada di sini itu ada bak oli, pompa oli, saringan oli, saluran oli, crankshaft, camshaft, rocker arm, valve mekanis ya, oli gauge ya itu. Ini ada tempat penampungan oli untuk mengalurkan oli ke seluruh bagian mesin. Terus ada penyaring kotoran dan partikel logam agar tidak ikut bersirkulasi. Itu seperti yang saya jelaskan tadi, supaya ya partikel-partikel logam hasil dari gesekan antara komponen-komponen mesin ini tidak ikutan naik ke atas. Makanya disaring terlebih dahulu di filter oli ya. Terus ada jalur tempat oli mengalir menuju bagian-bagian mesin. Terus komponen utama yang harus dilumasi agar tidak aus. Terus ada bagian atas mesin yang juga membutuhkan pelumasan. Terus ada pengukur tekanan oli untuk memastikan ya bekerja dengan baik. Nah, ini kalau misalkan tekanan oli berkurang dia bakal turun ke bawah karena berarti olinya itu sedikit. Ya. Tuh. Ada beberapa jenis juga beberapa jenis sistem pelumasan, yaitu pelumasan percik ya, plus lubrication. Terus ada pelumasan tekan, terus ada pelumasan kombinasi, pelumasan campur pada mesin 2 tak ya. Kalau mesin 2 tak ini tadi yang udah saya jelasin ya, itu dia dicampurkan dengan bahan bakar seperti itu. Oke, ya kita melanjut ke sistem pendinginan ya. Jadi sistem pendinginan ini ada 3 sistem pendinginan. Yang pertama itu ada sistem pendinginan udara, air cooling system. Yang kedua ada sistem pendinginan air, water cooling system. Yang ketiga itu sistem pendinginan oli, oil cooling system. Nah, jadi kita akan membahas pendinginan udara dulu ya. Jadi untuk sistem pendinginan udara ini cukup simpel ya, karena dia nggak pakai apa-apa gitu, cuman menggunakan sirkulasi udara yang ada di mesin ini ya, mesin ini. Jadi udara itu ya, saat kendaraan jalan nanti dia bakalan nih ya, udara itu bakal melewati ya sirip-sirip yang ada di mesin.
Jadi ini bakalan yang mengakibatkan mesin itu menjadi lebih dingin gitu, seperti ini. Nah, untuk kendaraan yang seperti kayak nggak menggunakan radiator ya, dia menggunakan pendinginan udara seperti ini, itu kan biasanya mesinnya tertutup ya. Mesinnya tertutup. Beda kalau jenis-jenis motor seperti motor-motor Supra ya, motor-motor bebek pada umumnya itu kan terbuka ya, mesinnya terlihat. Tapi kalau misalkan kayak Beat itu dia menggunakan bantuan tambahan, jadi menggunakan kipas. Jadi udara yang ada di luar disedot, nah udara yang di dalam mesin itu dibuang gitu. Jadi dia tetap menggunakan sistem pendinginan udara tapi dibantu dengan si kipas yang ada di kendaraan motor-motor matic yang masih menggunakan sistem pendinginan udara. Nah, untuk sistem pendinginan udara ini dia punya kekurangan. Nah, untuk kekurangannya sendiri, dia itu kalau misalkan dibawa untuk macet, nah otomatis kan sirkulasi udaranya itu bakalan, ya namanya macet ya, jadi kendaraan nggak bisa maju, terus akhirnya itu kan dempet-dempetan dengan kendaraan yang lainnya. Hawa-hawa panasnya pun dia kan nggak punya kipas ya. Jadi dia cuma mengandalkan ya angin-anginan itulah. Nah, maka dari itu kekurangannya itu cepat bisa bikin motor gampang overheat karena dia cuma mengandalkan sirkulasi udara tanpa ada bantuan dari kipas begitu. Nah, sistem seperti ini cocoknya untuk mesin-mesin yang 125 cc ke bawah. Tapi kalau udah 125 ke atas kayak 125 kayak 150, 250 bahkan sampai 1000 itu dibutuhkan yang namanya pendinginan radiator. Nanti kita bahas ya. Kita membahas sistem pendinginan udara terlebih dahulu ya. Kalau untuk kelebihannya sistem seperti ini dia simple. Dia nggak butuhin apa-apa, cuman butuh ya sirip-sirip seperti ini ya. Dia hanya membutuhkan sirip-sirip seperti ini untuk ya supaya jalur angin melewatinya gitu. Nah, ini nama buat ya anginnya lewat gitu. Atau bisa bahasa kerennya itu aerodinamis ya, jadi udara itu bisa lewat. Oke, kita lanjut membahas sistem pendinginan air atau water cooling system. Nah, untuk pendinginan air ini kita bahas dulu ya komponennya apa aja. Ini simpelnya ya. Jadi komponen-komponennya itu ada radiator, ada cooling fan, water pump, termostat. Ini ada selang-selang ya. Oke. Nah, tadi kalau misalkan di seperti motor Beat kan ada kipasnya nih ya. Kipasnya kurang lebih seperti inilah gambarannya ya. Tidak bakalan memasukkan udara dingin ya ke mesin, udara panas dari mesin ya dibuang juga sini gitu. Oke, kita bahas. Jadi di sini ya. Nah, radiator ini ya dia hanya untuk penampungan air saja. Sebentar. Cairan yang digunakan itu juga di pendinginan air ini bukan berarti menggunakan air ya, tapi dia menggunakan air coolant ya, air coolant. Jadi kenapa sih nggak bisa, bukan nggak bisa, tapi kalau misalkan menggunakan air biasa sifatnya
air itu korosif. Yang kedua, untuk titik didihnya juga beda, dia cepat mendidih dibandingkan air coolant. Air coolant itu pertama dia tidak bersifat korosif, yang kedua titik didihnya itu ya sesuai dengan kegunaannya, itu digunakan untuk mendinginkan mesin, jadi dia sesuai gitu, cocok. Tapi kalau misalkan dipakaikan air memang bisa, cuman sifatnya korosif, terus juga sama aja cepat mendidih airnya, jadi kurang efektif. Tapi jika digunakan untuk saat keadaan darurat, misalkan air radiator yang benar-benar habis, bisa digunakan air biasa untuk menggantikannya. Oke, jadi pertama-tama itu mekanismenya itu dia dari radiator ini ya, air radiator dialirkan ke water pump ya, lalu ke engine ya, mesin. Saat sudah mulai panas ya, termostat ini akan terbuka. Nah, air radiator yang sudah panas ini bakalan naik ke atas, masuk lagi ke radiator ya, akan didinginkan oleh cooling fan ya, kipasnya ini. Dia bakal mendinginkan air radiatornya atau water coolant, air coolantnya ya. Air coolantnya bakal didinginkan di sini. Nah, setelah itu bakal balik lagi yang udah dingin turun ke bawah ini ya. Dia bakal masuk ke water pump. Dari water pump masuk ke engine. Dari engine saat udah mulai panas, termostat akan membuka. Nah, air coolant yang sudah panas ya itu bakalan naik, masuk ke pipanya ini, masuk lagi ke radiator. Begitu terus menerus saat mesin digunakan atau menyala. Seperti itu pendinginan air. Oke, untuk pendinginan oli sendiri, nah itu yang didinginkan itu adalah olinya. Oke. Dari oli tank ya, tidak bakal ke pompa oli bakalan ke filter oli, lalu ke mesin, terus ke Stevens pump yaitu full oli ya, dimakan ke full oli, full oil heat exchanger, terus ke step filter, terus balik lagi ke oli tank. Mekanismenya sama ya seperti pendinginan air, cuman ini yang didinginkan itu oli. Nah, untuk keefektifannya menurut saya kalau pendinginan oli dari ketiga pendinginan ini, yang lebih efektif itu ya pendinginan air. Karena kalau pendinginan oli ini ya kurang sih ya, karena yang didinginkan tuh olinya, jadi kurang efektif lah untuk ke mesinnya. Jadi mesin masih bisa lebih panas timbang menggunakan pendinginan air ya. Sebenarnya lebih cocok mungkin kombinasi ya antara pendinginan air dan pendinginan udara. Jadi dibikin sirip-siripan seperti ini ya, kombinasi dengan pendinginan air gitu. Dan ya rasa cukup, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya kita lanjut ke sistem kelistrikan. Kita akan membahas sistem kelistrikan. Jadi di sini ya, komponen-komponen utama di sistem kelistrikan itu ada aki. Aki di sini 12 volt, kunci kontak. Mana ya? Oh ini kunci kontak.
CDI unit, terus ada coil pengapian, busi, pulser, spool, dan ground. Kalau aki ini dia fungsinya untuk sumber arus listrik utama DC. Nah, kalau kunci kontak ini untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik dari aki ke sistem. Kalau CDI unit ini dia pusat kontrol pengapian yang menyimpan dan melepaskan arus listrik ke koil pengapian. Koil pengapian mengubah tegangan rendah di CDI menjadi tegangan tinggi, itu sampai ribuan volt. Busi ya, memercikan api di ruang bakar untuk menyalakan campuran udara dan bahan bakar. Nah, pulser itu fungsinya untuk memberikan sensor sinyal untuk waktu pengapian ke CDI. Terus ada spool, itu dia nanti bakalan menghasilkan arus AC untuk mengisi aki dan menyalakan sistem kelistrikan lainnya. Nah, terus ada ground, itu jalur kembalinya arus listrik ke negatif aki. Nah, alur mekanisme sistem kelistrikan ini dia ini ya, pertama kita lanjut membahas alur mekanisme sistem pengapian. Jadi langkah pertama itu arus dari aki. Nah, saat kunci kontak posisinya on atau menyala, arus 12V dari DC ke aki mengalir ke CD unit ke sistem kelistrikan lainnya. Selanjutnya, arus juga mengalir menuju pulser dan koil pengapian. Nah, langkah kedua itu sinyal dari pulser. Ketika poros engkol berputar, pulser koil mendeteksi magnet pada rotor. Pulser mengirimkan sinyal waktu pengapian ke CDI agar percikan api terjadi pada saat yang tepat sesuai timing pengapian. Selanjutnya, langkah ketiga, pengisian dan pelepasan CDI. Di dalam CDI terdapat kapasitor yang menyimpan arus aki. Ketika menerima sinyal pulser, CDI segera melepas muatan kapasitor ke koil pengapian dalam waktu singkat. Nah, yang keempat, penguatan tegangan. Koil pengapian berfungsi sebagai transformator. Arus kecil dari CDI diubah menjadi tegangan sangat tinggi 10.000 sampai 20.000 volt pada sisi sekunder. Nah, yang kelima itu percikan api di busi. Nah, tegangan tinggi dari koil dikirim ke busi menciptakan loncatan bunga api listrik di antara elektroda busi. Percikan api ini menyalakan campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar, menghasilkan tenaga untuk mesin. Nah, langkah keenam, pengisian aki. Sementara mesin berputar, spool atau alternator menghasilkan arus AC. Arus ini diarahkan melalui regulator atau receiver menjadi arus DC untuk mengisi aki kembali sehingga sistem tetap bekerja meskipun mesin hidup terus. Nah, untuk alur sederhananya ini ya, di sistem kelistrikan dari aki ke kunci kontak, dari CDI, pulser, koil api, busi, dan mesin menyala. Seperti itu. Oke. Next, kita lanjut membahas materi selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas materi ke-6 ya. Materi terakhir yaitu sistem transmisi. Nah, sistem transmisi ini ada 5 ya. 5 sistem transmisi. Nah, yang pertama itu ada sistem transmisi manual. Yang kedua ada transmisi otomatis, transmisi semi otomatis,
dan transmisi CVT. Lalu yang terakhir ada transmisi DCT atau dual clutch. Oke. Kita akan membahas sistem transmisi yang pertama dulu ya, yaitu sistem transmisi manual. Oke. Jadi, ini ya, ilustrasinya sistem transmisi. Ada gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5, dan R. R itu untuk mundur, bukan racing ya, tapi untuk mundur. Oke. Jadi, transmisi manual itu merupakan sistem perpindahan gigi yang dilakukan secara manual oleh pengemudi menggunakan tuas persneling atau pedal kopling. Sistem ini menggunakan roda gigi dengan ukuran berbeda-beda untuk menghasilkan rasio kecepatan dan torsi yang sesuai dengan kebutuhan kendaraan. Nah, saat pengemudi menekan kopling, tenaga dari mesin ke transmisi terputus sementara, sehingga gigi bisa dipindahkan tanpa merusak komponen. Nah, setelah gigi dipilih, kopling dilepas. Dengan tenaga mesin kembali diteruskan ke roda. Setelah gigi dipilih, kopling dilepas dan tenaga mesin kembali diteruskan ke roda. Nah, kelebihan dari transmisi manual ini adalah efisien bahan bakar, terus biaya perawatannya rendah, kendali penuh terhadap kendaraan juga dapat gitu. Jadi kita yang mengendalikan kendaraan tersebut sepenuhnya gitu. Jadi kita mau masukin gigi 1, gigi 2, 3, 4, 5 atau R itu suka-suka kita. Terserah mau makainya seperti apapun ya. Itu kendali penuhnya ada di kita. Gitu. Bisa engine brake, misalkan dia ngebut dari 5 langsung ke 4 atau 5 ke 1 boleh. Kalau mau ngerusak kendaraan boleh. Ya. Tapi ada punya kelemahan juga, yaitu ada di kenyamanan pengendara. Jadi beda dengan sistem yang otomatis ya, nyantai, kita nggak perlu mengubah-ubah giginya gitu. Nah, tapi kalau di sistem manual ini kita perlu ngubah terus ya, ganti-ganti gigi secara manual. Jadi semisal mau tanjakan itu mulai bisa gigi 2, 1, ya gigi 1, 2, 3 tuh di gigi buat tanjakan ya, tergantung medan juga tanjakannya seperti apa. Untuk kecepatan saat kita ngebut, kita perlu juga mindahin ke gigi 4, gigi 5 ya. Saat misalkan nih kita pelan ya, langsung ada rem dadakan, kita harus sibuk juga siap-siap mindahin gigi. Kalau misalnya giginya kegedean terus jalannya terlalu pelan, kendaraan mesinnya bakalan mati ya. Jadi sibuk gitu loh, ribet. Beda kalau misalkan sistem otomatis, kita ya udah tinggal maju jalan, ngerem, mau mundur ya pindah ke gigi mundur, udah seperti itu. Kalau misalkan yang manual ini ya sesuai kebutuhan kebutuhan di jalan ya. Kalau misalnya tanjakan ya menggunakan gigi rendah, di saat ngebut ya menggunakan gigi tinggi, di saat macet gigi rendah, dan untuk saat jalan juga nggak bisa kita tiba-tiba langsung masang gigi 5, mobil nggak bakalan kuat untuk jalan ya. Nah, ini juga pengemudi harus mengubah gigi secara manual menggunakan tuas persneling dan pedal kopling ya. Sistem ini menggunakan kopling mekanis untuk memutus dan menyambungkan tenaga mesin ke transmisi. Nah, ya untuk sistem transmisi ini juga umumnya dipakai kayak kendaraan mobil, motor ya. Tuh. Tapi ya kendaraan berat juga ada yang menggunakan ini juga. Terus juga komponen-komponen utamanya itu ada kopling, cross input, roda gigi, transmisi,
poros output, dan tuas gigi gitu. Oke, kita lanjut ke transmisi CVT. Bukan, transmisi otomatis. Jadi transmisi otomatis itu bekerja dengan memindahkan gigi secara otomatis dengan kecepatan kendaraan dan beban mesin. Oke, ini berbeda kan dengan transmisi manual tadi. Kalau manual kita perlu memindahkan giginya menggunakan persneling. Kalau misalkan di transmisi otomatis ini, ya kita nggak perlu sibuk buat mindahin yang namanya giginya gitu. Jadi ya udah tinggal jalan, dia bakal otomatis berpindah berdasarkan kecepatan dan beban mesin. Jadi kita nggak perlu intervensi pengemudi. Perlu komponen utama sistem ini juga antara lain cuman TRQ converter, pengganti kopling manual, roda gigi planetari, dan sistem hidrolik. Torque converter ini memanfaatkan tekanan fluida untuk mentransfer tenaga dari mesin ke transmisi. Nah, sistem hidrolik mengatur perpindahan gigi dengan tekanan oli otomatis sesuai kondisi berkendara. Nah, keunggulan dari sistem otomatis itu adalah kenyamanan, kemudahan dalam penggunaannya, terutama di kemacetan. Namun, biaya perawatan dan konsumsi bahan bakar relatif lebih tinggi dibandingkan sistem manual. Tuh. Beda ya. Kalau misalkan di sistem manual tuh ya kitanya sibuk untuk pindah-pindahin gigi, bakalan capek nginjek kopling, setengah kopling, lepas kopling, itu bakalan sibuk. Nah, untuk kalau di sistem otomatis ini ya udah tinggal maju jalan. Tapi ya itu tadi perawatannya, konsumsi bahan bakarnya lebih boros. Nah, di sistem transmisi otomatis ini kan perpindahan gigi dilakukan secara otomatis oleh hidrolik atau elektronik tanpa pedal kopling. Terus ya menggunakan torque converter sebagai pengganti kopling. Terus umumnya digunakan pada mobil modern untuk kenyamanan pengendara. Nah, komponen utama torque converter ini itu ya sudah jelasin ya tadi ya. Komponen utamanya itu ada torque converter, planetary gear set, oil pump, hydraulic control unit, dan valve body. Oke, seperti itu untuk di transmisi otomatis. Selanjutnya di transmisi semi otomatis atau AMT ya. Itu adalah perpaduan antara transmisi manual dan otomatis. Jadi dia ada dua tuh. Ada manual, ada otomatisnya juga. Itu biasanya ada di mobil Karimun kalau nggak salah, itu ada dia ada perpaduan manual dan otomatis. Mekanisasi dasarnya itu masih seperti manual, tapi perpindahan kopling dan gigi dan kopling itu dikendalikan oleh aktuator elektronik dan sistem komputer. Nah, jadi pengemudi itu nggak perlu menginjak pedal kopling, cukup mengatur tuas gigi misalnya mode tambah atau kurang atau D. Mungkin di mobil-mobil sport juga ada ya semi otomatis ini. Saya lupa entah di Karimun ada atau tidak ya, tapi sebenarnya Karimun ada, dia ada dua juga, jadi dia bisa manual bisa otomatis juga. Nah, keunggulan di sistem transmisi semi otomatis ini biayanya lebih murah dibanding transmisi otomatis penuh. Jadi dia separuh otomatis, separuh manual. Jadi tetap memberikan efisiensi bahan bakar seperti manual. Namun perpindahan giginya sering terasa kurang halus dibandingkan CVT dan DCT. Nah, di transmisi semi otomatis ini juga kombinasi antara transmisi manual dan otomatis. Sistem yang digunakan itu aktuator elektronik
untuk mengoperasikan kopling dan perpindahan gigi tanpa pedal kopling. Terus banyak digunakan di kendaraan ringan, niaga ringan ya, dan motor bebek kayak Honda Revo, Supra X juga menggunakan ini juga. Oke, selanjutnya kita ke transmisi CVT. Nah, ini biasanya ada di, ya kalau simpelnya di motor-motor matic ya, kayak Beat itu ada ini. Jadi sistem transmisi CVT ini tidak memiliki gigi tetap. Jadi dia cuma pakai sabuk baja atau V-belt ya, dan puli variabel untuk menghasilkan rasio gigi yang berubah secara kontinu. Dengan sistem ini, mesin selalu bekerja dengan perputaran optimal, menghasilkan perpindahan tenaga yang halus dan efisien. Ya. CVT ini banyak digunakan pada skuter matic dan mobil modern. Kelebihan utamanya itu adalah kenyamanan tinggi dan efisiensi bahan bakar. Tapi sistem ini memiliki daya tahan lebih rendah pada kendaraan dengan torsi besar dan biaya servisnya relatif mahal. Tuh. Jadi dia hanya menggunakan V-belt dan ya puli ini ya, puli variabel ini. Jadi dia bakalan berputar menggunakan gaya sentrifugal ya. Jadi saat digas nih, nah roller yang ada di rumah roller ini bakalan naik ke atas menjepit si V-belt ini ya. Ini berarti artinya dia maju ya, jalan ke depan dengan cepat udahan ya. Oke, udah jepit ini. Nah dia maju jalan depan. Ini bakalan mengembang yang di belakang ini, naik ke atas. Jadi jika mulai turun kecepatannya, dia bakalan yang depan ini turun mengembang, jadi kebalikannya seperti itu ya. Lanjut kita ke transmisi ya, materi terakhir ya, transmisi DCT atau dual clutch. Oke, jadi transmisi dual clutch ini atau DCT itu menggunakan dua kopling terpisah untuk gigi ganjil dan gigi genap. Biasanya ada di kendaraan alat berat kayak truk-truk HD itu ya, truk tambang itu, dia menggunakan gigi ganjil dan gigi genap. Itu bahasa kerennya itu gigi kelinci sama gigi kura-kura, seperti itu. Nah, saat satu gigi aktif, sistem sudah menyiapkan gigi berikutnya sehingga perpindahan terjadi sangat cepat dan halus tanpa kehilangan tenaga. DCT menggabungkan keunggulan transmisi manual, efisiensi tinggi, dan otomatis kenyamanan serta kecepatan berpindah. Nah, kelebihannya ini ya, untuk sistem dual clutch ini, akselerasi yang cepat, efisiensi tinggi, responsif. Tapi kekurangannya itu ya ada di biaya dan sistemnya lebih kompleks. Nah, itu. Jadi di DCT ini menggunakan dua kopling saja, satu gigi ganjil dan satu gigi genap, menginginkan perpindahan gigi dengan sangat cepat tanpa kehilangan tenaga ya. Digunakan pada mobil sport dan premium juga. Komponen utamanya ya dual clutch unit, Mechatronic control unit, dan gear seat seperti ini ya. Ini gigi ganjil, gigi genap. Nah, di sini seperti itu ya. Saya rasa sudah selesai untuk penjelasan materi presentasi dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Saya izin pamit undur diri. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.